Jelang seri keempat Moto3 World Championship 2026, satu nama mulai mengubah suasana pedek secara drastis. Veda Ega Pratama, rookie asal Indonesia, bukan hanya memimpin klasemen pembalap pendatang baru, tapi juga perlahan mulai meruntuhkan kepercayaan diri para rival utamanya. Ini bukan lagi sekedar kejutan awal musim, ini adalah tanda lahirnya dominasi. Dan yang paling mengejutkan, semua itu diperkuat oleh satu hal yang tak bisa dibantah. Data dari Circuito de Jerez, Angel Nieto. Di tengah hiruk-pikuk persaingan Moto3 World Championship musim 2026, satu seri menyimpan makna lebih bagi pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Bukan sekedar balapan biasa, melainkan ruang untuk mengulang kenangan atau bahkan menciptakan cerita baru di Circuito de Jerez. Seri Moto3 Spanyol yang akan digelar akhir April ini menjadi momentum penting bagi Veda. Ia datang dengan bekal pengalaman yang kontras. Di satu sisi, ia baru saja mengalami crash di Circuit of the Americas, balapan yang sebenarnya menjanjikan, mengingat ia sempat mencatatkan fastest lap dan bersaing di barisan depan. Namun di sisi lain, Jerez adalah lintasan yang tidak asing, bahkan menjadi saksi salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan kariernya. Untuk memahami arti Jerez bagi Veda, kita perlu mundur ke tahun lalu, saat ia tampil di Red Bull Rookies Cup 2025. Dalam race 1 di sirkuit yang sama, Veda memulai balapan dari posisi ke-15, sebuah posisi yang secara realistis jauh dari harapan podium. Namun balapan itu berubah drastis hanya dalam satu lap. Dengan start yang nyaris sempurna, Veda melesat melewati para rivalnya, satu persatu, tanpa ragu. Dalam waktu singkat, ia sudah berada di posisi 3. Manuver agresif itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan refleksi dari keberanian dan insting balap yang matang di usianya yang masih sangat muda. Ia sendiri mengaku sulit menjelaskan momen tersebut, tetapi bagi pengamat, itu adalah gambaran jelas tentang mentalitas seorang pembalap. Berani mengambil celah sekecil apapun dan percaya pada kemampuannya sendiri. Setelah start fenomenal itu, Veda tidak berhenti. Ia terus bertarung di barisan depan, terlibat duel sengit dengan dua pembalap muda berbakat, Hakim Danish dan Brian Uriarte. Ketiganya saling menekan, menciptakan balapan yang intens hingga lap terakhir. Meski akhirnya harus puas finish di posisi ketiga, terpaut sekitar 3 detik dari Uriarte, hasil itu tetap menjadi pencapaian besar. Itu adalah podium pertamanya di ajang tersebut, sekaligus titik balik yang mengangkat kepercayaan dirinya sepanjang musim. Ia kemudian menutup musim sebagai runner-up, membuka jalan menuju level yang lebih tinggi, Moto3. Bedanya, status Veda telah berubah. Ia bukan lagi sekedar talenta muda di Rookies Cup, melainkan rookie di kejuaraan dunia yang sesungguhnya. Tekanan lebih besar, kompetisi lebih ketat, dan margin kesalahan jauh lebih kecil. Namun ada satu hal yang tetap sama, lintasan Jerez. Di dunia balap, familiaritas terhadap sirkuit adalah keuntungan yang tidak ternilai. Setiap tikungan yang sudah dikenali, setiap titik pengereman yang sudah dipahami, memberi kepercayaan diri tambahan, sesuatu yang sangat dibutuhkan setelah pengalaman crash di kota. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah kemungkinan terulangnya rivalitas lama. Hakim Danish dan Brian Uriarte juga akan tampil di Moto3 Jerez. Artinya, peluang duel 3 pembalap muda ini kembali terbuka. Kali ini di level yang lebih tinggi, dengan taruhan yang lebih besar. Apakah keajaiban dari posisi 15 ke podium bisa terulang? Mungkin tidak dalam bentuk yang sama. Moto3 bukan Rookies Cup, tingkat kompetisinya jauh lebih brutal. Namun jika ada satu pelajaran dari kisah tahun lalu, itu adalah bahwa Veda memiliki kemampuan melampaui ekspektasi. Jerez bukan hanya tentang kecepatan, ia tentang memori, kepercayaan diri, dan momentum. Dan bagi Veda Ega Pratama, sirkuit ini selalu punya cerita. Kini tinggal menunggu, apakah cerita itu akan berlanjut atau justru mencapai babak yang lebih besar. Para pengamat balap Eropa pun mulai angkat suara. Mereka menyebut bahwa Veda Ega Pratama bukan hanya salah satu rookie terbaik musim ini, tapi juga salah satu pembalap paling menjanjikan secara keseluruhan. Sebuah pengakuan besar, namun sekaligus tekanan besar, terutama bagi para rivalnya.
Carpe sendiri, rival berat Veda, bahkan dikabarkan tak menyangka bahwa Veda mampu tampil sekompetitif ini. Apalagi ketika harus bersaing dengan nama-nama seperti Valentin Perone, Joel Esteban, dan Marco Morelli. Nama-nama yang sebelumnya dianggap berada di level yang sulit dijangkau. Kini batas itu mulai runtuh. Dan semua akan diuji di satu tempat, Circuito de Jerez, Angel Nieto. Sebuah lintasan yang tidak hanya menuntut kecepatan, tapi juga presisi, konsistensi, dan mental baja. Disinilah pembalap sejati dipisahkan dari yang sekedar cepat. Apakah Veda Ega Pratama mampu mempertahankan momentum luar biasanya? Atau justru tekanan yang semakin besar ini akan menjadi titik balik? Karena di dunia balap, tidak ada yang benar-benar pasti. Satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya. Dan di Jerez nanti, semua mata tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama. Sementara itu, Veda Ega Pratama, pembalap muda berbakat asal Indonesia, menjadi perhatian khusus dua bintang MotoGP, Joan Mir dan Luca Marini. Apresiasi ini disampaikan dalam sebuah sesi wawancara yang diadakan di Bali sebagai bagian dari rangkaian acara Meet and Greet Honda Racing Team, dilansir dari Bola. Keduanya sepakat bahwa Veda memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi balap motor dunia. Namun mereka juga menekankan pentingnya proses panjang dan konsistensi dalam perjalanan karir Veda. Menurut Mir dan Marini, langkah-langkah yang diambil secara tepat serta pengalaman yang terus bertambah akan menjadi kunci utama bagi Veda untuk mencapai level MotoGP suatu saat nanti. Joan Mir menyatakan bahwa Veda Ega Pratama telah menempuh jalur yang benar dalam perkembangannya. Ia melihat Veda memiliki fondasi yang kuat berkat program pembinaan yang diikuti. Mir memberikan pujian atas kinerja Veda. "Ya, saya sangat senang. Saya pikir Pratama melakukan pekerjaan yang sangat bagus di sana," ujarnya. Ia juga menyoroti pengalaman Veda yang sebelumnya berkembang melalui Asia Talent Cup dan Red Bull MotoGP Rookies Cup. Menurut Mir, ajang tersebut mempersiapkan pembalap untuk siap berkompetisi di kejuaraan dunia. Sekarang dia datang dari sekolah yang bagus, yaitu Asia Talent Cup. Lalu dia juga mengikuti Red Bull Rookies Cup. Ketika Anda tiba di kejuaraan, Anda sudah sangat mengenal motor Moto3. Dia sudah berada di tanah selama beberapa tahun, dan menurut saya levelnya sangat bagus. Dan dia menunjukkannya di balapan pertama, tambah Mir. Meskipun demikian, Mir mengingatkan bahwa perjalanan seorang pembalap muda penuh tantangan. Konsistensi dan kerja keras menjadi faktor penentu untuk bertahan di tingkat kompetisi yang tinggi. Selamat untuk dia, sekarang yang penting dia tidak berpikir bahwa setiap balapan akan mudah. Penting bagi dia untuk terus bekerja keras, tegas Mir. Mir juga menyebut talenta Veda sangat jelas, namun fokus jangka panjang adalah hal terpenting dalam pengembangan seorang pembalap. Talentanya jelas sangat bagus, mudah-mudahan dia bisa menjaga konsistensi itu, tidak terlalu memikirkan hasil jangka pendek, dan bisa mengumpulkan poin serta pengalaman untuk menjadi salah satu favorit di akhir musim atau musim depan. Pandangan Luca Marini tentang perjalanan Veda menuju MotoGP. Senada dengan Mir, Luca Marini turut memberikan penilaian positif terhadap Veda Ega Pratama. Marini bahkan mengapresiasi potensi Veda yang sudah terlihat sejak musim lalu. "Fantastis, saya pikir dia sudah menunjukkan potensinya sejak musim lalu. Dia menjalani musim yang luar biasa dan mulai balapan pertamanya di kategori Moto3 di kejuaraan dunia dengan cara yang sangat bagus," tutur Marini. Marini menilai bahwa finish di 5 besar pada balapan awal merupakan pencapaian luar biasa bagi seorang pembalap debutan. Masuk 5 besar adalah hasil yang sangat bagus untuk diingat. Itu menunjukkan bahwa dia pembalap yang sangat bertalenta. Namun Marini menegaskan bahwa tantangan yang lebih besar akan menanti Veda. Jenjang karir di dunia balap motor memiliki tingkat kesulitan yang semakin meningkat. Dia harus terus bekerja keras pada dirinya sendiri dan terus berkembang. Sekarang mungkin dia sangat kuat, tetapi Moto2 dan MotoGP akan menjadi tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan Moto3.